Bab 1304. Percayakan Gold Star pada kami. Keluarga Bau sudah tiada. Mereka bertiga berdiri bersama, dan mereka jauh lebih seimbang. Tetapi mereka tahu bahwa tidak ada yang mau menyerahkan saham kepada orang lain, dan mereka semua berharap mendapatkan lebih banyak saham. Saat ini situasi dalam negeri sangat baik, banyak perusahaan yang memiliki rencana untuk pengembangan di luar negeri. Bagi mereka itu adalah aliran bisnis yang mantap, bisnis yang menguntungkan. Namun, jika pengaruh kamar dagang Gold Star berkurang karena keluarga Lee, siapa yang akan mengganti kerugian ini? Jadi hari ini, dua pemiliknya, keluarga Cheng dan keluarga Bai, datang langsung ke Lee Sean, tidak hanya untuk menekannya, tetapi juga untuk mengambil bagian dari keluarga Lee-nya. Kita harus meminimalkan pengaruh buruknya. Bai Feng berkata, Lee Sean, kamu seharusnya tidak terlalu egois. Kamu telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Wajah Lee Sean jelek. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Ada yang salah dengan keluarga Lee, dan dia tidak bisa merahasiakannya. Kedua rubah tua ini berkumpul, bukankah mereka hanya ingin berbagi lebih banyak? Kalau begitu, kalian mau apa? Ekspresi wajah Lee Sean juga tenggelam. Cheng Ruo benar. Mereka benar-benar harus menemukan cara untuk meminimalkan dampak buruknya. Jika tidak, bukan hanya keluarga Cheng dan keluarga Bai yang akan rugi, tetapi dia akan paling kehilangan. Mereka berdua menggunakan ini untuk mengancam dirinya sendiri. Sederhana untuk mengatakannya. Selama keluarga Lee menarik diri sementara dari kamar dagang Gold Star selama periode ini, semua masalah akan ditangani oleh kedua keluarga kita. Bai Feng menghela napas ringan. Ini semua demi kita bertiga. Tidak buruk. Cheng Ruo melanjutkan tanpa menunggu Lee Sean berbicara. Ini untuk kebaikan tiga perusahaan, dan masalah negatif dari keluarga Lee pastinya tidak akan mempengaruhi seluruh kamar dagang Gold Star. Lee Sean, saya pikir Anda mengerti dengan jelas. Sebaliknya, jika perusahaan lain mengalami masalah ini, maka Lee Sean pasti akan melakukan hal yang sama. Ini adalah satu-satunya obat. Tetapi poin buruknya adalah jika Anda tidak berpartisipasi dalam urusan kamar dagang Gold Star untuk jangka waktu tertentu atau bahkan mundur sementara, saat Anda akan kembali lagi, tetapi Anda tidak akan memiliki cukup kualifikasi untuk bernegosiasi, maka akan sulit. Keluarga Lee akan kembali cepat atau lambat, tapi sebelum itu, kamu harus menangani urusanmu sendiri dulu. Cheng Ruo berkata, adapun siapa yang merusak bisnis kamar dagang Gold Star kita, kedua keluarga kita akan menyelesaikan masalah ini. Ayo, keluarga Lee bisa percaya pada kami. Lee Sean tidak berbicara. Dia duduk di sana, memegang gagang kursi dengan kedua tangan, sedikit menyipitkan matanya. Hatinya marah, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Aku perlu memikirkannya. Setelah sekian lama, dia berbicara dan menoleh untuk melihat kedua orang itu. Tentu saja, saya akan fokus pada seluruh kamar dagang. Kalian dapat yakin, katanya dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau begitu pikirkanlah. Buat keputusan secepat mungkin. Semakin lama Anda menunda, semakin besar kerugian bagi keluarga Lee Anda. Anda tahu itu di dalam hati Anda. Cheng Ruo dan Bai Feng berdiri, memandang masing-masing yang lain, dan tahu dengan jelas di dalam hati mereka. Lee Sean pasti setuju karena dia tidak punya pilihan. Keduanya tidak banyak bicara.
Mereka berbalik dan pergi, mengatur hal-hal lain, dan menunggu dengan tenang sampai keluarga Lee memutuskan berhenti sementara. Selama keluarga Lee mundur, mereka yakin itu tidak hanya sementara. Tidak lama setelah keduanya pergi, Lee Gendong dijemput, mengabaikan rasa malunya, bahkan rambutnya diacak-acak seperti pengemis. Dia buru-buru berlari ke Lee Sean, menjatuhkan diri, dan berlutut. Ayah, aku salah orang. Aku benar-benar salah orang. Suara Lee Gendong bergetar, dan tidak ada darah di wajahnya. Lee Sean tidak peduli untuk marah. Melihat Lee Gendong seperti ini, dia menekan hatinya untuk membunuhnya, dan berkata dengan suara dingin. Apa yang sedang terjadi? Aku memprovokasi seseorang. Seseorang yang kita tidak bisa provokasi. Lee Gendong berlutut di lantai. Dalam pikirannya hanyalah nama Grey Z. Dia sepertinya melihat lebih banyak orang keluarga Bao dengan pintu hijau berlumuran darah. Kamu pergi dan tanyakan padanya. Memintanya untuk mengampuni dan melepaskan kita. Bab 1305. Ayah, pikirkan cara selamat. Apa yang kamu bicarakan? Lee Sean kesal. Melihat Lee Gendong lebih bingung, dia menamparnya. Perjelas, itu Grey Z. Lee Gendong tidak peduli dengan wajahnya yang bengkak dan berteriak keras. Dialah yang membunuh keluarga Bao. Dia juga yang membunuh Gerbang Hijau. Otak Lee Sean tiba-tiba berdengung. Apa katamu? Dia tidak bisa mempercayainya, dan langsung bingung. Bagaimana ini bisa ada hubungannya dengan keluarga Bao dan Gerbang Hijau lagi? Keluarga Syam, Grey Z dari keluarga Syam. Bisnis keluarga Bao pernah berada di negara itu sebelumnya, dan mereka memiliki permusuhan dengan keluarga Syam, dan mereka dibunuh oleh Grey Z. Bahkan Gerbang Hijau dihancurkan. Lee Gendong berteriak. Saat Tang Gong melihat Grey Z, dia hampir mati ketakutan. Aku memintanya untuk membunuh Grey Z, jadi itu membuatnya marah padaku. Tubuh Lee Sean bergetar dan dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Keluarga Bao dan Gerbang Hijau. Apakah mereka semua hancur di tangan Grey Z? Dan orang yang diprovokasi Lee Gendong adalah Grey Z. Dia menoleh tiba-tiba, menatap Lee Gendong, ingin membunuhnya hidup-hidup. Tidak baik memprovokasi, apalagi memprovokasi pria menakutkan seperti itu. Apa kamu dan Grey Z membuat permusuhan hidup dan mati? Lee Sean bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, hanya beberapa hal kecil. Lee Gendong mengenang, ini seharusnya tidak dianggap sebagai dendam hidup dan mati. Selain itu, dialah yang telah kehilangan uang, dan keluarga Lee-nya yang rugi banyak. Grey Z tidak akan ingin membunuhnya, bukan? Ayah, pikirkan cara. Pikirkan jalan. Lee Gendong sedikit takut. Keluarga yang kuat seperti keluarga Bao semuanya musnah, dan bahkan Gerbang Hijau, yang diketahui telah beredar di negara itu selama 100 tahun, dimusnahkan oleh Grey Z. Keluarga Lee-nya adalah kentut. Pikirkan cara. Bagaimana menurutmu? Lee Sean menendang tubuh Lee Gendong hingga terlempar keluar. Dia merasa kepalanya pusing. Dia duduk dan berteriak pada Lee Gendong. Kemarilah. Katakan padaku seluk-beluk masalah ini. Lee Gendong tidak berani menyembunyikannya, dan segera memberitahu Lee Sean tentang masalah itu dari awal sampai akhir. Setelah mendengar semuanya, Lee Sean mengerutkan kening dan menghela nafas. Kamu idiot.
Ini adalah permainan antara keluarga Slanka dan keluarga Syam. Kamu dimainkan sebagai alat. Dia benar-benar akan marah. Li Gendong tidak berani berbicara. Dia berlutut di sana dengan patuh, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Melihat ke belakang sekarang, dia menyadari bahwa hanya karena identitas dan status Amel, jika dia benar-benar ingin membantu Syam, kenapa dia harus datang dirinya? Dia dapat langsung menemukan 3 pemilik kamar dagang Gold Star lainnya. Tetapi Amel tidak melakukannya, karena jika Li Xian mendengar ini, dia akan segera bereaksi, mengetahui bahwa itu adalah lubang yang telah digali Amel dan tidak akan mudah tertipu. Tetapi Li Gendong masih muda dan energi. Dia penuh ambisi, dan dia tidak cukup tenang sama sekali. Bahkan jika dia hanya mengekspresikan dirinya di depan Amel, bagaimana dia bisa tidak memikirkan asal mula keluarga Syam ini, dan mengapa dia menganggapnya begitu serius? Orang bodoh ini tidak berpikir bahwa bahkan putri dari keluarga Slanka peduli pada Syam. Apakah itu perusahaan biasa? Apa yang harus dilakukan? Kamu bertanya apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Ada 2 orang dalam pikiran Li Xian saat ini. Seseorang berkata, bunuh anak pemberontak ini, hal ini tidak cukup untuk berhasil. Yang lainnya berkata, oke, biarkan saja anak ini. Jika dia tidak hanya memiliki 1 putra ini, Li Xian benar-benar ingin membantai binatang ini secara langsung, bahkan jika Grey Z ingin membunuhnya sendiri. Li Gendong menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak berani mengatakan apa-apa sekarang. Dia terlalu takut untuk mengatakan sesuatu lagi yang akan membuat Li Xian tidak bisa menahan diri menggorok lehernya dengan pisau.